Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today I want to invite you to talk about descriptive text. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang descriptive text itu. Oke, apakah kalian sudah tahu apa itu descriptive text? Jadi, mungkin sebagian sudah tahu ya, mungkin sebagian belum gitu. Sebenarnya descriptive text itu sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering nih menggunakan descriptive itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti saya akan menjelaskan secara rinci apa itu descriptive text. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin that important point to share to you about descriptive text. Jadi apa saja sih poin-poin penting dalam mempelajari descriptive text ini, right? Okay, are you ready to start our lesson today? Okay, the first one, poin penting dalam pelajaran descriptive text itu yaitu jadi pertama-tama kita harus tahu nih secara umum apa sih descriptive text itu. Kayaknya saya sudah pernah dengar atau belum mendengar sih apa itu descriptive text, right? Oke, jadi nanti kita akan mempelajari what is descriptive text. Jadi pertama-tama kita harus tahu nih apa itu descriptive text, right? Setelah kita tahu apa itu descriptive text, jadi kita ada nih pertanyaan dalam diri kita, apa sih tujuan dari teks deskriptif tersebut? Mengapa harus ada teks deskriptif teks itu? Jadi sesuatu yang kita buat pasti ada tujuannya. Yes, itu the purpose of descriptive text. Apa sih tujuan dari teks descriptive text itu? Oke, jadi selanjutnya kita juga akan mempelajari, kita harus juga tahu nanti apa the purpose of descriptive text. Jadi kita akan tahu nih apa tujuan dari descriptive text tersebut. Nah, selanjutnya kita juga akan mempelajari langkah-langkah dalam membuat teks tersebut. Apa sih struktur dari teks tersebut, right? Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari structure of jadi bagian-bagian dari teks deskriptif, right? Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang deskriptif struktur dari teks deskriptif, kita juga akan mempelajari tentang bahwa dalam membuat teks deskriptif itu ada aturannya. Kita tidak bisa nih memakai kata-kata atau pola kata-kata yang sembarangan. Itu juga ada aturannya. Bagaimana membuat kalimat teks deskriptif yang baik. Jadi, kita juga akan mempelajari tentang language feature. Jadi kita pola bahasa dalam membuat teks deskriptif teks.
Jadi, keempat poin ini akan kita pelajari, akan kita bahas satu persatu. Are you ready? Oke. Kita akan membahas yang pertama. Apa sih descriptive text itu? Jadi, sebelum kita mempelajari apa itu descriptive text itu, saya mau bertanya nih pada kalian. Have you visit to another place? Apakah kalian pernah mengunjungi suatu tempat seperti saya sudah pernah ke Candi Borobudur, atau ke Jem Gadang, atau ke Danau Toba, right? Jadi saya ingin tahu nih apa sih bagaimana sih bentuk dari Candi Prambanan itu. Jadi kalian jawab nih. Jadi Candi Prambanan itu tinggi, ada itunya, bla bla bla, right? Jadi kalian menjelaskan apa sih, bagaimana sih bentuk dari Candi Prambanan. Atau saya mau kenalan nih sama ayah kalian atau saudara kalian. Have you sister and brother? Oke. Saya punya one sister. Jadi saya ingin tahu nih bagaimana sih seperti apa sih saudara perempuan kalian. Ya Miss, saudara perempuan saya namanya bla 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 bla, atau namanya Putri, for example, right? Jadi Putri itu orangnya tinggi, mempunyai black hair, kulitnya agak terang gitu kan. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi, apa sih descriptive text tersebut? Nah, jadi descriptive tersebut yaitu a text to describe particular Jadi, text descriptive itu adalah a text to describe or explain particular place, someone, thing, atau something like that, atau sesuatu yang bisa kalian gambarkan kepada seseorang. Jadi, deskriptif itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu, atau bisa menggambarkan seseorang, tempat, atau benda, right? Paham semua? Jadi deskriptif itu adalah ya teks yang menggambarkan seseorang atau tempat, bisa sesuatu atau benda yang bisa digambarkan kepada seseorang, right? Paham ya sampai di sini? Jadi kita sudah tahu nih apa itu descriptive text itu. Selanjutnya kita juga pasti tahu nih the purpose of the descriptive text. Jadi deskriptif itu tadi sudah dijelaskan bahwa sebuah teks yang menggambarkan sesuatu atau bisa benda, seseorang, atau tempat kepada orang lain. Jadi dari penjelasan ini kita tahu bahwa tujuan dari atau the purpose of descriptive text adalah to describe
about, bisa place, thing, or someone. Jadi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan atau menjelaskan sesuatu kepada orang lain, atau gini, kalau tidak ada descriptive text, seandainya kalian pergi nih ke pasar bersama adik kalian, terus kalian terpisah tidak sengaja, jadi kalian mencari saudara kalian tersebut. Pasti kalian bertanya nih kepada orang lain, Bu, dan ada lihat adik saya nggak, tingginya segini, bentuk rambutnya segini, rambutnya keriting, hidungnya mancung, atau kulitnya agak gelap gitu kan. Itu menggambarkan kalian sudah menggambarkan adik kalian kepada orang lain. Jadi untuk mendeskripsikan someone, place, atau another thing kepada orang. Udah. Jadi paham sampai di sini? Right, mudah kan? Oke, selanjutnya saya hapus ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat descriptive text tersebut. Jadi dalam membuat descriptive text berarti ada beberapa paragraf. Yang pertama dalam membuat teks jadi kita jorokkan ke dalam gini. Ini sudah berbentuk paragraf. Jadi pada descriptive text ada beberapa bagian dalam teksnya. Jadi dalam paragraf pertama, descriptive text disebut dengan identification. Jadi strukturnya itu ada identification. Jadi identifikasi itu terletak pada awal paragraf atau paragraf pertama. Jadi dalam identification itu dijelaskan tentang apa saja sih? Jadi dalam paragraf pertama dijelaskan gambaran umum atau gambaran seseorang atau benda atau tempat secara umum, seperti saya menggambarkan my sister. Oke. Jadi saya akan menggambarkan secara umum nih. I have one sister. One sister. Right? Her name for Putri, for example. Right? Jadi saya mempunyai seorang saudara perempuan namanya Putri. Mungkin kita juga menjelaskan umurnya nih. She is 20 years old, for example. Atau kita juga bisa nih menambahkan she is a student. Right? Itu kan juga menggambarkan gambaran umum tentang si my sister tersebut. Jadi kita juga bisa menambahkan nih bla bla dia anak ke gitu kan. Selanjutnya, paragraf selanjutnya ada description.
berikutnya itu apa sih beda identification sama description? Jadi identification itu adalah gambaran umum. Kalau description itu adalah gambaran yang lebih spesifik. Contohnya, kalau seandainya saya juga menggambarkan my sister tadi, namanya Putri, for example, right? Nah, sekarang saya menggambarkan lebih spesifik nih tentang si Putri. For example, she have long hair. Dia mempunyai rambut yang panjang. Her skin is little dark atau white gitu kan. Nah, kita juga bisa menambahkan hair cream atau kulitnya gimana sih, atau tingginya berapa, dia tinggi atau pendek gitu kan. Nah, itu juga dari penjelasan tersebut kita udah tahu nih gambaran dalam pikiran kita bagaimana sih bentuk dari si Putri tersebut, right? Oke. Jadi tahu kan apa saja langkah-langkah dalam descriptive text tersebut? Right, good. Mudah kan? Oke. Jadi kita sudah tahu kan beda identification sama descriptive text, right? Oke. Selanjutnya, dalam membuat teks deskriptif, kita juga tahu nih ada nih aturan-aturan dalam penulisan kata, dalam penulisan kalimat, yaitu yang disebut dengan language feature. Apakah kalian tahu apa sih tenses yang digunakan dalam pembuatan descriptive text? Oke. Biasanya dalam membuat kalimat descriptive text, we use simple present tense. Apakah kalian tahu apa itu sih simple present tense? Mungkin kita sudah semester kemarin, mungkin kita sudah belajar apa itu simple present tense. Jadi saya akan mengulang sekilas apa itu simple present tense dalam descriptive text. Contohnya, she is a student. Oke, ini adalah pola bentuk kalimat simple present tense. Di mana kita tahu kenapa ini simple present tense? Oke, itu terletak dari is. Is ini adalah to be dari simple present tense. Right? Oke. Atau dalam simple present tense itu ada 3 to be ya. Is, am, atau are. Is ini kita gunakan untuk orang pertama tunggal atau she, he, it. Kalau am kita gunakan untuk subjeknya am, I atau saya. Untuk are itu orang subjeknya berbentuk jamak atau we, you, they, right? Oke. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan past tense. Apa sih beda kalimat simple present tense sama past tense? Oke, simple present tense digunakan dalam kalimat untuk menjelaskan kalimat fakta
atau explain about fact. And then juga menjelaskan bentuk kalimat dalam menjelaskan tentang daily activity atau kegiatan yang sering digunakan atau kegiatan yang rutin digunakan. For example, I study every day, atau waktunya itu every day, every week, every holiday, every month. Itu simple present tense. Kalau simple past tense digunakan untuk kejadian yang masa lalu. Contohnya dalam deskripsi itu. Dulu pada tahun itu saya pergi ke minggu lalu saya pergi ke Candi Prambanan. Candi Prambanan itu berbentuknya itu. Right? You ready? Enough? Saya rasa cukup sekian penjelasan saya tentang descriptive text ini. Untuk lebih jelasnya, kita bahas di descriptive text ini kita bahas di grup kelas ya. Untuk contohnya kita bahas di grup kelas. Oke, I think enough ya. Oke, thank you for attention and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.